Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, saya Winata menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kita akan mengupas tentang sedikit bisnis dan ekonomi, dan kali ini tentang pariwisata. Saya berada di kawasan Ubud dan saya berada di Mazen Adventure gitu ya, dan saya akan mewawancarai Happy Family ini ya. Ada keluarga dari Nigel Mazen, saya ada Yani Mason, ya, Misal Nigel, Jian, Wayan Jian katanya, ada Kadek. Kadek Shan. Jadi keluarga ini mengelola Mazen Adventure. Kira ke Bu Yani dulu, Bu Yani. Selama pandemi Covid ini, Mazen Adventure seperti apa? Tutup kah atau beroperasi atau seperti apa? mungkin saya perlu mengucapkan Om Swastiastu dulu, Ya. sarang pemirsa ini dari keluarga. Ya. Ya, masalah apa tadi pertanyaannya? Tutup atau tidak, atau beroperasi atau tidak ini? Kita sementara terus terang tutup, udah 4 bulan terakhir. Soalnya misalkan dibilang buka untuk domestik ini gitu, tapi gimana ya, mubazir juga kalau kita buka operational cost juga pasti masih tinggi. Nah itu, mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh Gubernur pemerintah 11 September katanya buka untuk internasional. Mudah-mudahan nggak ada kendala dan COVID-nya juga sudah mereda dan kita semuanya biar bisa normal kembali. Ya. Mungkin selama tidak beroperasi ya, katakan itu bagian daripada mendukung pemerintah mencegah penularan COVID. Apa yang dilakukan oleh Mazen Adventure? Apakah ada perbaikan-perbaikan atau upaya untuk bagaimana menerapkan protokol kesehatan supaya meyakinkan juga customer misalnya? Ya, of course ada yang begitu-begitu. Mungkin anak-anak bisa menjelaskan. Kita tidak berhenti untuk tamu, tapi waktu ini kita membuatkan banyak proyek baru, selesaikan banyak proyek yang kita mengerjakan dulu, dan juga menyiapkan untuk kapan kita buka. Juga kita punya bisnis baru yang Mason coklat, kita buat di sini, dan itu produk lokal yang kita akan membuka untuk seluruh Bali dan dunia juga. Oke, untuk sekarang untuk usaha adventure tour kita menaruh banyak SOP, banyak prosedur yang baru. Kita akan dapat sertifikasi dari Bali untuk buka lagi. Tapi sedang proses sertifikasi. Masih sedang proses karena bisnis kita besar sekali dan banyak kriteria lokasi, ya. ada banyak produk, ya lebih komplikasi. Banyak Produknya apa saja Pak yang di sini? Pak Nigel mungkin bisa menjelaskan produk yang dari Product Mazen ada Adventure? kan famous first Bali adventure rafting, now Mason rafting, yeah. So rafting, mountain cycling, Elephant Safari Park Lodge, also dua spa, ada jungle buggy, and dua chocolate tempat. Dan juga helikopter. And helikopter juga. Helikopter sekarang ada di Papua. Ya, but kapan bisnis datang kembali, dia bisa kembali juga. Ya. Sangat banyak ya. Bali sama turis. Oke, Ya. sangat banyak produknya. Jadi agak susah untuk verifikasinya, agak lama sedikit gitu ya. Iya. Takes time. Next time gitu. Tapi sudah prosesnya kapan akan diverifikasi, sudah ada jadwal. Minggu depan. Ya. Setelah itu akan siap buka. Ya. Bisa buka sedikit, ya pelan-pelan, Pelan-pelan. satu, dikit-dikit. Kayak kita untuk rafting, kalau kita punya beberapa orang untuk satu perahu, kita lanjut hari itu. Juga sekarang Taman Gajah, weekend dulu untuk tamu datang. Ya, kalau kita melihat 3 hari. pada masa depan, semua operasi kami harus dibuat yang beda. Like, different new procedures untuk semuanya. Ya. Ya. Oke. Tadi ada bisnis baru yang sedang dibuka, coklat itu. Mason Coklat sudah 3 tahun, Oh, sudah 3 tahun. ada pabrik di Tatag, ya. Dekat Taro. Ya. Dekat Taro. Sekarang di sini mau bikin baru, itu 7 kali besar dari yang sebelum. Itu baru buka 2 bulan di tengah COVID. So sekarang mau edukasi untuk orang chef, pastry chef untuk datang ke sini untuk lihat apa produk di Bali. Kualitas kami yang paling tinggi di Bali. Ya. Kita punya event hari ini, ada banyak chef dan hotel manager datang Hari nanti. ini ya. Dan kita akan indoktrinasi, kasih mereka tahu
apa bedanya dengan coklat kita, karena mereka sering makan coklat dari Eropa dan ini kualitas, tapi sekarang kualitas kita sebagus coklat Eropa yang semua pertama di Indonesia kayak gini. Coklatnya coklat Bali berarti. Ya, Indonesia. Coklat dari Indonesia, dari Sulawesi, Bali, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Sumba, Ya. Bali, Kalimantan. proses semua di sini. Pabrik di sini ada nomor 1 di Asia. Oke. Baru teknologi, baru proses, Kita pakai bagus mesin dari sekali. Itali, tapi sebagusnya yang tentang bisnis kita punya teknologi dari sana, tapi kita punya kayak East meets West, kan Balinese ideology menggabung sama teknologi Eropa. Ya. Selama ini mungkin bisa saya tambahkan sedikit, soalnya orang-orang kita, terutama ibu-ibu yang saya kenal, kadang mereka bangga sekali pulang dari luar negeri, mereka bawa Swiss coklat, Belgium coklat. Aduh, Sekarang Bali ada. sekarang Bali ada. Sama. padahal bagus kakaonya lagi. kan dari sini, kenapa kita nggak ini hasilkan produk yang bagus? Iya, gitu. Ini bagian dari dukungan juga terhadap produk-produk lokal ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa pariwisata selama ini kan revenue keuntungan lari keluar. Ya. Iya. Nah, ada tidak dari Mas Yen sendiri yang memang Ya, ingin ya, kembali ke Bali gitu ya? Pasti, orang kita ini sudah 40 tahun di Ya, sini, tapi tidak bukan keluar cuma Bali. lagi. Ya. Indonesia juga Indonesia. ya, tapi Bali juga di Ya, karena Indonesia eksporter kokoa coklat ya, coklat. ketiga besar di dunia, tapi tidak dibuat di sini, tidak dipakai di sini, keluar semuanya. Tapi sekarang kita bisa pakai karena Indonesia kokoanya bagus banget, tapi orang tidak tahu. Itu untuk coklatnya. Tapi ini kan usahanya besar ya. Tentu ada di sana juga food, beverage yang bahan-bahannya dari bahan lokal sudah diakomodasi nggak di masa ini? Sudah Iya. pasti, Sudah pasti. soalnya kita kan Ada dealing buah-buahan, misalnya dengan beras itu sudah juga Semua. produk-produk lokal ya. ya, apalagi ditaruh gajahnya kita. Kan ada buah-buah yang tidak bisa dipasarkan di supermarket, yang kualitas bagus, yang kualitas yang agak rendahan itu kita kasih gajah semuanya itu. kasih gajah. Ada dari ketela, carrot yang nggak laku di pasar kurang bagus bentuknya atau gimana, itu gajahnya kita makan, itu sudah kita lakukan. Ya, Jadi menyerap produk-produk lokal itu Pasti, sudah. ya. Itu juga susah waktu COVID ini juga karena kita punya Gajah. 32 gajah yang harus 62 gajah? 32 32. gajah yang kita harus masih kasih makanan kan. Ya. Ya, mereka Susah sekali. setiap hari mereka makan 200 kg 200 kg Per gajah, per gajah. per ekor. Gajah Banyak. besar. Kalau maninya uangnya berapa itu kira-kira? Aduh. Banyak ya. Kalau disebut stres nanti. Stres. Tidak mau pikir. Oh iya. Biasanya tamu yang datang ke sini orang asing, Wisman atau lokal? Oh, Mayoritas. Ya, tapi banyak orang dari Amerika, dari Australia, dari Eropa. Itu paling besar, top 3 itu kan. Berarti kalau yang ini buka, harapan terbesarnya adalah tamunya bisa datang orang dari mancanegara gitu ya. Betul. Kalau Tapi lokal, juga mungkin- orang lokal juga. Lokal juga. Kita sudah masih banyak orang lokal. Ya. Oke, ini nanti tanggal 11 September akan dibuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara gitu kan. Harapannya atau apa yang menjadi semacam apa namanya keinginan gitulah agar ini dibuka dengan maksimal, atau ada kendala yang selama ini menjadi penghalang kira-kira kalaupun dibuka ternyata nggak ada tamu datang ke sini, ini gimana itu? Iya. It's Kita, going to take time. kita mau Bali dan perusahaan government di sini untuk mengerti that kita harus buka. Kita nggak bisa hentikan lagi terus kayak gitu. Tapi Nggak bisa nunggu lagi. harus buka, dan ini waktu ini kita punya advantage kan, kalau Bali buka duluan Itu kita keuntungan. keuntungan untuk seluruh Bali dan Indonesia, karena orang akan pikir di mana kita bisa pergi, karena banyak orang asing mau traveling, tapi mereka kemana kita bisa. So Bali harus safe, harus siap, dan harus We buka must langsung make it easy. karena In Bali. karena reputasi Bali bagus di online kan, di seluruh dunia. Tapi kita ini waktu bagus untuk kasih tahu Bali safe, Aman. bersih, Aman ya. bersih, aman, dan bisa lakukan banyak hal-hal di sini. Karena teman-teman saya di sini tidak mau pergi. Semua orang di Mereka sini mau nggak tinggal mau di sini karena Bali sememangnya tempat yang paling bagus. Nyaman ya. Waktu COVID ini, karena di kota di Amerika, di Eropa harus diam di dalam rumah, harus nggak bisa lakukan banyak hal-hal, Kalau di nggak Bali- bisa jalan-jalan
terlalu strict kan, tapi COVID tidak terlalu. The big message is that Bali has got to make it, in my opinion, must make it easy for tourists to return. Ya. Yeah, must make it easy. Make it the same as before with visa on arrival, everything as before. Don't make it difficult. Of course, all must be checked. Check temperature, check health check at the airport. And of course, business like ours will We check. all doing We it. will all check. So we can work together to get Bali operational and maybe get it operational before other countries. Yeah. Take advantage of the situation. Let's get in there, Bali. Wow, Bali is open. Everybody is looking for somewhere to go. Why not Bali? Let's be first. Yeah. Dan Not be last. Let's be first. Yeah. karena Bali sangat tergantung dari pariwisata. Betul. Mungkin pertanyaannya kemudian adalah apakah selama ini sudah ada banyak tamu, kawan-kawan yang sudah guest yang mau datang ke telepon atau Banyak kapan orang baru mau dibuka? datang Kapan ke baru Bali. dibuka? Ada sudah yang Sudah, banyak yang banyak. tanya. Yeah. Apalagi Ya, tapi masih ada Australians. banyak masalah di tempat di luar negeri. Kalau di Australia pasti mereka Nggak bisa mereka keluar takut sampai keluar. mungkin lagi 1 tahun, 6 bulan. Mereka nggak tahu, tapi masih lama untuk mereka. Artinya kalau misalnya Bali dibuka, visa on arrival tidak dipersulit, make it easy, mereka datang ke sini. Make it easy. Mereka akan datang ke sini gitu ya. Don't make it hard for the people to come. Make it easy for them to come. Then they will say, "Wow, easy to go to Bali. Let's go to Bali." Yeah. We can take advantage of the situation and be the first, not the last. Ya, kalau kita pertama lebih bagus. Lebih bagus ya. Dan orang sudah rindu sama Bali gitu. Ya. Banyak orang. Ya. Ini harapan semua orang kita, apalagi semuanya tergantung dengan pariwisata. Kasihan karyawan selama ini sudah berbulan-bulan tidak kerja, dari kita juga kadang gimana ya, 4 bulan tidak operasi. Aduh, susah deh. Kita kasihan sama mereka, sama kita, sama gajah kita juga. Jadi semoga cepat pulih, COVID-nya berlalu. I think Bali has set a very good example. Social distancing, mask, everything. The Balinese have been very disciplined. And I think that's good to show the world that we are disciplined here, that we take this seriously. However, because of that, we are ready for business. Oke. Itu harapan kita bersama ya. Semoga Bali bisa segera dibuka karena pariwisata Bali itu sangat tergantung dari pariwisata. Sekarang kita bisa melihat buktinya bahwa pertumbuhan ekonomi Bali itu sudah sampai minus 7,22%. Kalau kita nggak tahu, sudah 10% katanya kalau year to year-nya. Kalau nggak tahu 3 bulan lagi misalnya kalau masih minus, mungkin resesinya sudah semakin parah. Oke, siapa yang mewakili untuk closing statement mungkin? Ibu mungkin yang bisa mempertegas lagi Bu harapannya kepada pemerintah, Oke. apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah supaya pariwisata ini secara umum bisa bangkit, Maison Adventure juga bisa beroperasi lagi seperti ini. Oh, oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Besar harapan kami biar of course semua orang di seluruh dunia berdoa biar COVID ini bisa cepat berlalu atau ada vaksin yang sudah bisa ditemukan dan pariwisata bisa normal kembali. Dan harapan kami terutama di Bali, ya dengan pemerintah saya sudah tahu mereka juga dibikin pusing semuanya, soalnya semuanya nanya kapan ini kapan itu, aduh government nggak becus, kurang ini kurang itu. Kasihan siapapun yang jadi pemimpin atau presiden Trump, Pak Jokowi, Semua pasti semua pusing dan kita semua mau buka kembali Dan secepat mungkin dan pariwisata Bali siap juga untuk mendukung produk-produk lokal, petani-petani Bali supaya hasil pariwisata juga untuk masyarakat Betul. lokal Bali. Iya, dan himbauan-himbauan yang ditujukan kepada pengelola pariwisata dengan adanya COVID ini, kita lebih aware dengan kesehatan, gimana menjaga kesehatan, gimana menjaga kebersihan antara kita dengan tempat-tempat disinfektan, sanitasi segala, dan itu semuanya tidak ada ruginya. Mungkin harus ada begini biar kita ke depan lebih tahu sanitasi kesehatan segitu. Terima kasih. Bu Yani dan keluarga. Terima kasih. Mr. Nigel, Kadek Jian. Wayan Jian, Kadek Sian. Oke.
luar biasa. Orangnya ganteng-ganteng, tapi belum menikah katanya ini. Kalau gadis-gadis Bali ada yang berminat silakan. Wah. Oke, demikian bisnis Bali News kali ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada semangat kembali tentang bagaimana optimisme di pariwisata Bali ini bisa segera dibuka. Pemerintah Bali tetap fight untuk bagaimana Bali menjadi yang pertama dibuka pariwisata dan kita bisa menggelorakan lagi semangat dan pertumbuhan ekonomi Bali jangan sampai minus lagi gitu ya, minimal bisa kembali normal lah seperti semula. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan Pramana Santi, Om Santi 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 Om.